Shalom Bapak Ibu. Selalu saya berdoa bagi Bapak Ibu semua hari ini dan selanjutnya Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu topik dengan judul jangan berdalih, jangan mencari alasan, jangan excuse, jangan berdalih begitu ya. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 29. Ini ayat yang luar biasa ya, dan kita sering mendengar ayat ini. Pengkhotbah 7 ayat 29 berkata, "Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur." Jadi Tuhan sudah menjadikan manusia yang jujur. Saudara dan saya ini orang yang jujur. Tetapi mereka mencari banyak dalih. Kalau Bapak Ibu ingat peristiwa bagaimana Yesus memberikan perumpamaan, dia mengadakan pesta, terus kemudian dia mengundang banyak orang-orang yang terkenal, orang-orang yang Yesus berpikir ini orang yang layak diundang. Tapi semuanya mereka banyak dalih berkata, aku tidak bisa. Ada yang ngomong aku ngurusin lembu, aku mau kawin, aku sibuk dan lain-lain. Mereka semua berdalih. Nah, kata berdalih itu dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti mencari-cari alasan untuk menghindari tugas supaya tidak mengerjakan. Ini menarik, saya ulangi lagi. Berdalih itu memiliki arti mencari-cari alasan untuk menghindari tugas supaya tidak mengerjakan. Nah, kita ini adalah orang yang seringkali berdalih. Kita mencari-cari alasan karena kita tidak suka mengerjakan itu. Kalau Bapak Ibu mau jujur, saya juga mau jujur nih. Alasan kita berdalih itu apa sih? Satu, karena kita tidak mau disalahkan. Makanya kita mencari-cari alasan. Kalau kita disalahkan, kita bilang, bukan saya, tapi dia loh, aku cuma mengerjakan ini, tapi dia. Itu alasan satu, saudara. Tidak mau disalahkan. Pokoknya yang salah orang lain dah, kita selalu yang benar. Makanya kita berdalih, mencari alasan. Menarik ya? Ya itulah kita, saudara, kalau mau jujur. Kita ini dengan respon kalau kita ditunjuk atau disuruh melakukan sesuatu, kita selalu, kalau ada masalah, selalu kita berkata untuk berdalih, karena kita tidak mau disalahkan. Itu bukan salah saya. Padahal kalau mau jujur, kita tahu itu salah kita. Yang kedua, alasan berdalih adalah tidak mau mengerjakan yang seharusnya dikerjakan. Kalau kita dikasih tugas, kita berdalih. Aku tidak bisa, aku sibuk. Kenapa? Karena kita tidak mau mengerjakan yang seharusnya dikerjakan. Ini sebetulnya yang membuat kita tidak bisa diberkati, Bapak Ibu, atau tidak bisa sukses. Karena seringkali, contoh kalau kita bekerja gitu ya, terus kita ditambahin tugas, kita berdalih, tidak bisa, pekerjaanku banyak. Padahal sebetulnya semakin banyak tugas yang diberikan kepada kita, apalagi hal-hal yang baru, itu memperkaya kita. Tapi kita banyak berdalih, kita banyak alasan tidak mau karena tidak enak. Dan kita punya alasan karena tidak mau mengerjakan yang seharusnya dikerjakan. Sebetulnya itu yang menutup menutup berkat kita. Karena kita banyak berdalih. Yang ketiga, kenapa kita berdalih? Karena kita ingin tetap pada zona nyaman. Tahukah Bapak Ibu bahwa zona nyaman itu membunuh kita? Semakin kita menikmati kenyamanan, nah itu nanti suatu saat kita mati tiba-tiba. Pernah dengar ceritakan bagaimana orang caranya membunuh katak? Kalau dalam posisi air yang mendidih, katak dimasukkan, katak itu pasti akan lompat. Tapi saat katak itu ditaruh di air yang dingin, kemudian di bawahnya dikasih kompor atau api, dia nyaman, hangat, tiba-tiba mati. Itu zona kenyamanan. Kita lebih suka dengan sesuatu yang nyaman, karena nyaman itu membuat daging kita bisa dinikmati atau memuaskan daging kita. Contoh begini, kita 3 tahun nih
atau hampir 3 tahun kita pandemi dan kita mungkin 2 tahun atau 1 tahun lebih tidak ke gereja. Yang ada adalah kita online. Enak kan, nyaman. Mau bangun jam berapapun juga bisa. Tidak usah mandi dulu, disambi makan. Tapi saat kita mulai online, ini sudah lewat pandeminya, kita mulai onsite, kita mesti bangun pagi. Kita mesti mempersiapkan diri ibadah. Atau kalau kita ditunjuk pelayanan yang lalu, nggak ada pelayanan tuh. Karena apa? Semua berhenti. Sekarang mulai ada pelayanan. Dan kita banyak berdalih. Karena apa? Ya itulah, zona nyamannya terganggu, Bapak Ibu. Akibatnya apa kalau kita banyak berdalih? Atau kita excuse? Atau kita mencari alasan? Yang pertama, kita pasti akan mengalami kegagalan di kemudian hari. Dalam hal apapun juga, termasuk dalam mencari Tuhan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Saudara tidak mau dikasih pekerjaan, ya taunya ya itu saja. Saya bersyukur sekali dulu waktu saya bekerja, ditambahin pekerjaan semuanya saya terima. Saya belajar finance, belajar accounting, disuruh belajar audit, dilibatkan di audit saya juga mau, belajar marketing saya mau. Karena apa? Karena saya tahu ini memperlengkapi saya. Tapi kalau kita banyak berdoa, pekerjaan saya cukup sekian, gajinya cukup sekian, ya sesuai dengan gajinya dong. Dan kita banyak alasan berdalih, kita akan mengalami kegagalan. Dalam pelayanan juga gitu, udahlah aku cukup melayani ini saja. Dan kita alasan. Karena apa? Kita tidak mau terganggu. Kita suka dengan zona nyaman kita. Dan saya mau kasih tahu, kita akan mengalami kegagalan. Yang kedua, yaitu tadi susah untuk maju atau menjadi sukses dalam hal apapun juga. Kita menjadi susah untuk maju. Yang ketiga, kehilangan momennya Tuhan. Kegerakan yang Tuhan sudah persiapkan dan yang seharusnya kita terlibat di dalamnya, tapi kita banyak berdalih. Kita banyak alasan sehingga kita kehilangan momen kegerakan itu, saudara. Bapak Ibu Saudara masih ingat tahun-tahun 90-an ada lagu "Ku mau di sana waktu trompet bunyi, ku mau di sana waktu musuh jatuh." Itu momennya Tuhan. Kalau saudara dan saya memiliki banyak dalih atau alasan untuk tidak mau terlibat di dalam momennya Tuhan, ya kita tidak akan merasakan momennya Tuhan atau kehilangan itu semua. Karena kita tidak mau terlibat. Gereja kita saat ini akan kembali bergerak lagi. Oleh sebab itu jangan sampai kita banyak berdalih. Ayo libatkan diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan momennya Tuhan. Departemen-departemen yang dulu, yang kemarin-kemarin, bukan yang dulu, yang kemarin-kemarin berhenti, sekarang mulai akan digerakkan lagi. M3 akan mulai digerakkan lagi. Jangan banyak berdalih. Jangan banyak alasan. Supaya kita tidak kehilangan momennya Tuhan. Yang terakhir saya catat di sini, akibatnya kalau kita banyak berdalih apa? Prosesnya Tuhan menjadi lebih lama. Kalau kita sedang mengalami masalah dan Tuhan sudah berkata, kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Dan kita banyak berdalih, kita tidak mau lakukan itu. Prosesnya akan menjadi lebih lama, Bapak Ibu. Sekarang pilih mana? Apakah kita masih mau berdalih terus mencari alasan, excuse? Atau mulai saat ini kita berjanji bersama-sama, mulai sekarang saya tidak mau berdalih lagi. Mulai sekarang saya tidak mau mencari banyak alasan lagi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dan juga saya, kita akan memilih pilihan yang kedua. Tidak mencari banyak alasan. Tidak berdalih lagi. Tidak excuse lagi. Tidak mau cari zona nyaman lagi. Kita harus terlibat supaya apa? Supaya apa yang sudah disediakan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya, itu diberikan tepat pada waktunya. Dan proses kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Tidak terlalu lama prosesnya. Amin. Saya yakin Bapak Ibu Saudara
Kita sepakat sama-sama, kita mengambil keputusan mulai sekarang tidak banyak berdalih lagi. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk renungan hari ini. Sekali lagi kami mau sepakat di dalam nama Yesus, mulai hari ini kami tidak akan berdalih lagi. Kami tidak akan mencari alasan, kami tidak akan excuse, mencari-cari hal-hal yang membuat kami ini tidak mengerjakan. Kami akan stop itu semua. Kami akan mulai mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tolong kami, Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, sanggupkan kami. Dan kalau Engkau yang menolong kami dan kami mau mengerjakannya, kami akan menikmati segala berkat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.